Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi sama aku Ananda Syifa. Di sini kita masuk ke video ketiga, video tugas ketiga, yaitu tentang materi percabangan dan perulangan bahasa pemrograman Python. Kenapa saya memilih materi dari pertemuan yang ini? Karena menurut saya juga cukup bisa mengulik dari materi ini. Oke, di sini kita masuk ke daftar isi. Nah, daftar isi ini kita ngebahas 8 ya. Dan kesimpulan satu itu pengertian percabangan. Ada percabangan if, elif, else, percabangan match case, pengertian perulangan, perulangan for loop, perulangan while loop, else, break, and continue, and kesimpulannya. Nah, untuk bab 1 ini adalah tentang pengertian percabangan. Apa sih percabangan dalam bahasa pemrograman Python? Nah, dalam pemrograman Python, percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan kode untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dengan percabangan, program dapat mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang diberikan. Struktur percabangan utama ini dalam Python adalah if, elif, dan else. Yang pertama, if itu adalah blok yang dijalankan jika kondisi yang diberikan benar atau bisa kita sebut true. Kalau elif itu singkatan dari else if, digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan jika kondisi if pertama adalah salah. Yang ketiga ada else. Else ini dijalankan jika semua kondisi if dan elif di atasnya salah atau bisa kita sebut false. Oke, berikut adalah contoh percabangan dari ketiga-tiganya, if, elif, dan else. Nah, jika nilai besar atau sama dengan 90, maka akan mencetak nilai A. Nah, jika nilainya kurang dari 90, tetapi lebih besar atau sama dengan 80, maka dia akan mencetak nilai B. Jika nilai kurang dari 80, tetapi lebih besar atau sama dengan 70, maka akan dicetak nilai C. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, program akan mencetak nilai D. Nah, dengan percabangan, kita bisa mengontrol alur eksekusi kode berdasarkan berbagai kondisinya. Oke, di sini kita akan masuk ke rangkuman struktur if, elif, dan else. Nah, contoh penggunaannya sama kayak tadi. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka dicetak A. Jika nilai lebih atau sama dengan 80, tetapi kurang dari 90, ya dicetak B. Atau jika nilai dia lebih atau sama dengan 70, tetapi kurang dari 80, ya dia bakal cetak nilai C. Dan begitu nilai lebih kurang dari 70, ya bakal dicetak D. Sesuai dengan sintaks yang sudah kita buat. Dan oke, sekarang kita masuk ke percabangan match case. Nah, pada Python 3.10 ke atas itu diperkenalkan struktur percabangan baru. Nah, namanya itu match case yang mirip dengan switch di beberapa bahasa lain. Nah, si match case ini memungkinkan kita ya memeriksa nilai dari suatu variabel terhadap berbagai pola yang spesifik. Struktur ini membuat kode lebih rapi dan lebih mudah dibaca ketika kita sedang pengen mencocokkan satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai. Nah, ini adalah gambar di sebelahnya adalah struktur dari match case. Nah, dalam contoh di atas, di samping ini, match variable itu adalah menentukan variabel yang akan kita periksa. Terus ada case pola 1, dan seterusnya adalah kondisi yang akan kita bandingkan. Kalau case underscore adalah blok yang akan dijadikan jika tidak ada pola yang cocok. Simbol underscore ini adalah wildcard yang mencocokkan semua nilai mirip dengan else dalam if, elif, dan else. Nah, ini adalah contoh penggunaan match case dalam menentukan hari ya. Nah, jika hari adalah Senin, nih, maka akan mencetak hari pertama dalam minggu kerja. Jika harinya adalah Jumat, dia bakal cetak hari terakhir dalam minggu bekerja. Jika hari tidak cocok dengan pola yang ada seperti Sabtu, Minggu, maka case akan mencetak akhir pekan. Nah,
Contoh penggunaan dengan pola yang lebih kompleks tuh ada juga ya, kayak jika data adalah info, 404, maka akan mencetak informasi tidak ditemukan. Jika data adalah error kode, maka nilai kode disesuaikan akan dicetak dalam pesan kesalahan. Nah, itu banyak banget. Dari keuntungan Metcalfe juga ada membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca untuk kasus yang melibatkan banyak kondisi gitu kan. Dapat mencocokkan pola kompleks seperti tuple dan struktur data lainnya. Selain itu, dia juga bisa meningkatkan performa dalam beberapa kasus karena langsung mencari pola yang sesuai. Metcalfe juga adalah tambahan yang berguna buat Python ya, untuk menangani kasus-kasus kondisi bercabang dengan cara yang benar-benar enak banget. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu pengertian pengulangan. Nah, pengulangan dalam bahasa pemrograman itu disebutnya looping. Dalam pemrograman ada proses menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Dan struktur ini juga memungkinkan eksekusi instruksi yang sama berkali-kali tanpa kita menulis ulang kodenya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah perulangan for loop. Dalam Python itu biasa digunain buat ngulangin suatu blok kode ya dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, biasanya untuk iterasi pada elemen-elemen dalam suatu koleksi data, kayak list, tuple, string, atau rentang angka. For loop sangat berguna jika kita ingin melakukan sesuatu pada setiap elemen dalam koleksi tersebut ya. Dan ini adalah contoh dari struktur for loop. Variabel adalah yang akan mengambil nilai dari setiap elemen dalam koleksi pada setiap iterasi. Dan koleksinya adalah data yang akan diiterasi seperti list, tuple, objek, bisa disebut juga dengan object range. Nah, contoh penggunaan for loop itu perulangan dengan list ya, kayak sintaks yang telah kita taruh di sini, itu outputnya nanti keluar kayak gini nih. Nah, dalam contoh ini, for loop ini mengiterasi setiap item dalam list buah dan mencetak pesan. Saya suka diikuti dengan nama buahnya. Oke, di sini ada yang kedua, yaitu perulangan while loop. Dan ada hasil outputnya juga ya, di sini sudah saya tampilkan. Nah, kalau while loop itu adalah struktur pengulangan yang ada dalam Python untuk menjalankan blok kode selama suatu kondisi bernilai benar. Berbeda dengan for loop. Kan kalau for loop kan biasanya digunakan buat iterasi dengan jumlah yang telah ditentukan. Tapi kalau while loop itu cocok banget buat pengulangan yang tidak memiliki jumlah iterasi tetap dan terus berjalan sampai kondisi tertentu terpenuhi atau berubah ya. Oke, di sini yang terakhir ada else, break, continue. Itu dalam Python, else, break, and continue adalah pernyataan kontrol yang mengatur alur perulangan. Else dapat ditambahkan setelah for atau while loop untuk menjalankan blok kode jika loop selesai tanpa dihentikan oleh break. Oke, kesimpulannya adalah struktur if, elif, dan else itu juga sangat memungkinkan kita untuk melakukan percabangan ya, yaitu menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang telah diberikan. Nah, sementara itu, else dalam loop memungkinkan eksekusi blok kode tambahan jika loop selesai tanpa break. Pernyataannya, break digunakan untuk menghentikan loop lebih awal, sedangkan continue digunakan untuk melewati satu iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita juga dapat ya membuat program yang lebih fleksibel dan dinamis, yang mencoba merupakan fondasi penting dalam pengembangan Python dan pembelajaran AI lebih lanjutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga bila ada salah kata atau kesalahan dalam pemaparan materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.